Ustadz, bolehkah kita mengoleksi barang-barang atau mungkin tanaman tertentu, Ustadz, yang nilainya fantastis? Ya, untuk koleksi saja, Ustadz. Kemudian bagaimana hukum mengoleksi itu, Ustadz? Terima kasih. Ya, pertama bagi seorang muslim seharusnya dia tahu setiap yang dilakukannya dan dia bisa menimbangnya sesuai dengan kacamata syariat. Ya, Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi'ilm innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikut-ikutan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu terhadapnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati-hati ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan kita. Dan sikap seorang mukmin dalam hal-hal yang dia lakukan adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang terkenal, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhumah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat." Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, dan antara keduanya ada kadang perkara yang syubhat, yang la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak banyak orang tahu. Perkara syubhat antara dia pertengahan antara halal dan haram, kadang diragukan hukumnya. Maka orang muslim dituntut, ya, kalau halal silahkan lakukan, kalau haram segera tinggalkan. Adapun yang di antara keduanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa man ittaqa asy-syubuhati faqad istabra li dini wa irdih. Siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah menyelamatkan dirinya, baik dirinya dari jatuh kepada hal yang diharamkan maupun juga kehormatannya. Artinya tidak akan menjadi bahan gunjing, tidak akan menjadi bahan pembicaraan orang, karena dia meninggalkan hal yang syubhat. Adapun kalau kita selalu melakukan hal yang syubhat, ya, apatah lagi kalau kita seorang yang merupakan tokoh, maka mungkin ini akan menjadi bahan perbincangan orang banyak. Karena itu tinggalkan yang syubhat. Dan siapa kata Nabi kita yang waqa fi syubhati waqa fil haram. Tapi siapa yang terlalu mudah-mudahkan masalah syubhat, masalah yang samar-samar, maka dia mungkin akan jatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Dan ada perkara yang mungkin hukum asalnya dialah mubah, ya, hukum asalnya adalah mubah, namun ketika dia diperbanyak maka dia bisa jatuh kepada hal yang syubhat atau bahkan mungkin kepada hal yang diharamkan. Ya, kalau tadi kita lihat kasusnya ini, mengoleksi tanaman-tanaman hias, ya, tanaman hias yang mahal-mahal gitu ya, tanaman hias. Iya. Ya, seperti yang ikut viral ini, Ustaz. Iya, jadi kalau dia merupakan hobi, sekadar hobi, hukum asal ini tidak mengapa, ya. Hukum asal kita menikmati keindahan dan sebagainya, dia tidak mengapa. Namun ada dua hal yang perlu diwaspadai. Pertama, jika kita menghamburkan harta kita terlalu banyak pada hal tersebut, ya, apatah lagi kalau harus mengoleksi. Dan kadang ini dimanfaatkan, hobi yang seperti ini kadang dimanfaatkan oleh orang yang punya kepentingan, ya, untuk saling berlomba-lomba dalam mengangkat harga dan seterusnya, sehingga kadang kita tidak tahu kenapa sampai mesti begitu tinggi nilainya, harganya, dan kita karena memang sudah suka dengan itu, kita berani saja untuk membelinya, ya, sehingga kadang terbuang harta kita secara percuma, atau mungkin dia boleh-boleh saja, tapi di sana ada hal yang lebih prioritas yang tidak kita manfaatkan, atau harta kita tidak alokasikan ke situ. Ya, bisa dibayangkan kalau sampai juta-jutaan, ya, hanya untuk sekedar mengoleksi yang hanya menjadi pemandangan mata kita saja, ya, berada dekat kita dan sebagainya, padahal di sana mungkin
masih banyak fakir miskin yang membutuhkan uluran tangan kita, yang lebih butuh, ya. Jadi kalau yang seperti itu mungkin bisa sekadarnya saja, ya, sekadarnya ya untuk hal yang menghibur kita, karena seorang manusia memang butuh kadang hiburan dalam hal-hal yang halal, tapi tidak boleh terlalu menghabiskan harta kepada hal itu, karena bisa saja kalau hal itu sampai menghabiskan hartanya lalu membuat dia tidak bisa melakukan hal yang wajib, ya, atau hal yang sangat dianjurkan, makanya satu kerugian dan bisa jatuh kepada hal yang diharamkan, karena perbuatannya itu sampai menjerumuskan dia kepada meninggalkan hal yang wajib atau hal yang lebih perlu untuk dia lakukan. Yang kedua, dari sisi hartanya, dari sisi waktunya, ya, dikhawatirkan mengoleksi hal yang seperti itu lalu menghabiskan sekian banyak porsi waktu kita. Semua kita ini waktunya cuma 24 jam saja. Allah berikan kepada kita waktu dalam sehari semalam hanya 24 jam. Sangat miris tentunya, ya, hati seorang mukmin ketika waktu yang 24 jam ini tersita begitu banyak untuk sekedar kenikmatan-kenikmatan yang seperti itu, yang mungkin juga tidak terasa manfaatnya pada orang lain, ya. Kalau cuma sekedar pemandangan mata saja, lalu kita saja yang merasakannya dan orang lain juga mungkin merasakannya, tapi cuma sekilas saja, lalu masih ada yang mereka lebih butuhkan, maka ya begitu banyak waktu kita yang akan terhabiskan hanya untuk itu, padahal di sana mungkin ada kewajiban-kewajiban lain yang menunggu. Karena itu kami sarankan, ya, untuk yang seperti ini, dan ini bukan cuma untuk hobi hobi tanaman hias yang seperti ini. Mungkin ada hobi-hobi yang serupa dengan itu, ya. Ada juga kadang sebagian orang hobinya untuk hewan-hewan khusus, ya, hewan-hewan yang unik, ya. Mungkin kucing-kucing yang mahal, ya, atau apalah. Dia sebenarnya halal saja. Tapi itu tadi, kalau dia sampai menghabiskan sekian banyak uang kita hanya untuk itu, atau menghabiskan waktu kita hanya untuk itu, maka ini ya mudaratnya bisa lebih besar. Karena itu ya suatu hal yang halal bisa berubah hukumnya, statusnya menjadi hal yang tidak boleh ketika ada mudarat-mudarat seperti itu, ya, mudarat harta yang teralokasikan pada hal yang tidak terlalu penting, padahal di sana ada hal yang lebih penting yang diperlukan, dan menghabiskan waktu kita. Padahal seandainya kita mau jujur memanfaatkan semua waktu kita yang ada, di sana masih banyak kewajiban-kewajiban yang sebenarnya sangat mendesak untuk kita lakukan. Gimana lagi kalau terlalu banyak santai kita, bagaimana lagi terlalu banyak waktu kita yang tersia-siakan, maka ya sangat merugi hidup kita di dunia yang sangat sebentar ini. Padahal tidaklah kita diciptakan di bumi ini kecuali untuk berkarya yang sebaik-baiknya dan berbuat yang sebaik-baiknya untuk diri, keluarga, dan umat ini. Jadi itu mungkin ya nasihat kami, sebaiknya proporsional, ya, sebaiknya pertengahan saja, tidak usah berlebihan, jangan sampai habis harta untuk itu semuanya dan menghabiskan waktu kita. Silakan koleksi tapi sekadarnya, tidak secara berlebihan. Wallahu alam. Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar.